Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A NIM P279031230011. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat elektroforesis dan terminal Sisler. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil dari DNA yang diamplifikasi. Untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Prinsip kerja elektroforesis gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif kation akan bergerak menuju kutub negatif. Jenis-jenis elektroforesis yang pertama itu ada elektroforesis gel agarose, digunakan untuk memisahkan DNA, RNA, dan protein berdasarkan ukuran. Yang kedua ada elektroforesis gel poliakrilamida, digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran dan muatan. Yang terakhir ada elektroforesis kapiler, digunakan untuk memisahkan DNA, RNA, dan protein berdasarkan ukuran dan muatan. Penggunaan alat yang pertama itu sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Setelah itu molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, di mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama serta berjalan ke posisi yang sama. Perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluoresens dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Bagian elektroforesis yang pertama ada power supply, menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitas migrasi. Yang kedua ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Yang ketiga ada loading day, berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Yang keempat ada tank buffer, berisi buffer untuk menjaga kondisi pH, serta karena adanya ion-ion tertentu yang memungkinkan adanya aliran listrik. Yang kelima ada elektroda, berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Yang keenam ada sisir yang membentuk well pada gel agarose. Selanjutnya ada gel terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Agarose yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasinya. Yang terakhir ada gel red, adalah senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Kalibrasi elektroforesis itu ada dua metode. Yang pertama metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Yang kedua ada metode standar internal, menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agarose saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Metode standar internal lebih disukai daripada metode standar karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker DNA ke gel.
Pembacaan data hasil elektroforesis. Pembacaan data hasil elektroforesis dapat dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak. Secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Sedangkan dengan bantuan perangkat lunak biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil elektroforesis. Yang pertama, ada jenis gel yang digunakan. Yang kedua, ada jenis gel yang digunakan dan mempengaruhi ukuran pita yang terbentuk konsentrasi larutan buffer. Yang ketiga, ada konsentrasi larutan buffer akan mempengaruhi kecepatan migrasi pita. Yang keempat, ada arus yang digunakan. Arus yang digunakan akan mempengaruhi lebar pita. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan elektroforesis. Kelebihannya itu yang pertama, pemisahan molekul. Elektroforesis memungkinkan pemisahan molekul-molekul berdasarkan muatan listrik seperti DNA, RNA, protein, dan fragmen-fragmen lainnya. Yang kedua, sensitivitas tinggi. Metode ini dapat mendeteksi molekul-molekul dalam jumlah yang sangat kecil, membuatnya berguna dalam analisis berbagai sampel biologis. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Elektroforesis dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis percobaan, termasuk dalam riset biologi, kedokteran, dan forensik. Yang keempat, relatif mudah dilakukan. Meskipun memerlukan peralatan dan bahan tertentu, elektroforesis dapat dilakukan dengan relatif mudah dan cepat setelah diketahui cara pengoperasiannya. Kekurangannya itu yang pertama, keterbatasan resolusi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemeliharaan alat. Yang keempat, ketergantungan pada listrik. Selanjutnya itu ada alat thermal cycler. Thermal cycler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan polimerase chain reaction atau PCR. PCR digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beragam prosedur hilir termasuk cloning, pengurutan, analisis ekspresi, dan genotip. Fungsi dan prinsip. Fungsi utama thermal cycler adalah untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang sampel DNA untuk memfasilitas reaksi enzimatik tertentu. Siklus-siklus ini memungkinkan amplifikasi eksponensial urutan DNA target, membuatnya dapat dideteksi bahkan jika ada dalam jumlah yang sangat kecil. Prinsipnya yaitu perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturasi, annealing, dan elongasi. Penggunaan alat thermal cycler yang pertama itu pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Setelah reaction mixture selesai dibuat, hubungkan kabel daya ke stop kontak yang sesuai. Nyalakan thermal cycler dengan saklar daya pada panel belakang. Thermal cycler menjalankan self test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian menampilkan layar awal. Masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kontak penuh dengan blok reaksi. Untuk memulai pengujian, gunakan salah satu metode berikut. Buat sebuah protokol baru lalu sentuh run. Pilih sebuah protokol dari layar Save Protocol lalu sentuh run. Layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Panel folders menampilkan semua folder pada instrumen dan flash drive USB. Jika USB flash drive terhubung, file panel menampilkan semua file protokol dalam folder yang dipilih. Panel pratinjau menampilkan pratinjau file protokol yang dipilih. Pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan, sentuh edit, buat perubahannya lalu sentuh run. Instrumen mengkonfirmasi run dan volume sampel. Sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel. Alat akan memulai siklus PCR dan yang terakhir hasil PCR dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknik elektroforesis. Bagian alat thermal itu yang pertama ada blok thermal berlubang di mana tabung yang menampung campuran reaksi dapat dimasukkan. Yang kedua ada tutup berpemanas yang menempel pada tutup tabung reaksi. Yang ketiga ada rotasi knob tutup searah jarum jam akan menurunkan pelat pemanas yang memberi tekanan pada tutup tabung agar terpasang erat di balok dan memastikan kontak yang lebih baik.
Yang terakhir ada panel kontrol, mencakup tampilan grafik besar yang memudahkan pembacaan dan penampilan status terkini dari berbagai fitur dan fungsi sistem, serta keypad yang digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Jenis-jenis thermal syscaller itu yang pertama ada thermal syscaller konvensional, digunakan untuk amplifikasi DNA menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR. Yang kedua ada real time PCR thermal syscaller, digunakan untuk amplifikasi dan deteksi DNA secara real time. Yang ketiga ada gradient thermal syscaller, digunakan untuk mengoptimalkan kondisi PCR. Kalibrasi alat thermal syscaller adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa alat tersebut mengukur suhu dengan akurat. Kalibrasi ini penting untuk dilakukan secara berkala, terutama jika alat telah digunakan dalam waktu lama atau telah mengalami kerusakan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi alat thermal syscaller, yaitu yang pertama metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Yang kedua ada metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal syscaller lain yang dikalibrasi dengan benar. Kedua alat thermal syscaller tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Pembacaan data hasil thermal syscaller dilakukan untuk memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermal syscaller, yaitu yang pertama ada kualitas gel elektroforesis. Gel elektroforesis yang berkualitas baik dengan menghasilkan grafik yang jelas dan mudah dibaca. Yang kedua ada konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan data. Yang ketiga ada pemilihan ukuran gel. Ukuran gel yang sesuai akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang keempat ada waktu pemisahan. Waktu pemisahan yang terlalu lama atau terlalu singkat dapat menyebabkan fragmen DNA tidak terpisah dengan baik. Kelebihan dan kekurangan thermal syscaller. Kelebihannya itu yang pertama amplifikasi DNA cepat, yang kedua reproduksi yang konsisten. Alat ini memberikan kontrol suhu yang ketat, memastikan reproduksi DNA yang konsisten dan akurat dalam setiap siklus PCR. Yang ketiga ada fleksibilitas. Thermal syscaller dapat diprogram untuk berbagai protokol PCR. Yang keempat ada automatisasi. Beberapa thermal syscaller dilengkapi dengan fitur-fitur automatisasi seperti pemantauan waktu nyata yang meningkatkan efisien dan reproduksibilitas eksperimen. Kekurangannya itu yang pertama biaya. Thermal syscaller merupakan peralatan yang relatif mahal. Yang kedua perawatan dan pemeliharaan. Yang ketiga ada kapasitas terbatas. Kapasitas sampel pada thermal syscaller biasanya terbatas sehingga membatasi jumlah sampel yang akan diproses dalam suatu percobaan. Yang keempat ada tergantung pada reagen dan kondisi ekstrim. PCR memerlukan reagen yang spesifik dan kondisi suhu ekstrim sehingga keberhasilan spesimen dapat dipengaruhi oleh kualitas reagen dan pengaturan suhu yang tepat.